Mudah membesarkan anak sebanyak itu, tapi pasangan ini tak mengizinkan seorang pun diadopsi. Kepada Putri Ayu Ningtyas, mereka berbagi kisah menjadi orang tua dari 159 orang anak. Berikut kisah selengkapnya. Pukul 4.30 pagi di sebuah rumah di Kupang, Nusa Tenggara Timur. ...159 anak tengah terlelap di dalamnya. Sebagian besar dari mereka adalah anak-anak yatim piatu dan terlantar yang membangun harapan di rumah Roslin. Panti asuhan yang didirikan Peggy dan suaminya Budi Suhardi. Kita dari bayi itu sekarang udah, yang pertama yang dari bayi sekarang udah SMP. Ya, jadi yang berikutnya SD itu banyak banget yang dari bayi memang. Ada lagi yang orang tuanya masih ada, tapi anaknya 12, 11 gitu. Nah, kalau saya ke kampung, mereka tahu bahwa saya ini datang dan saya punya panti, mereka selalu bilang gitu, Bu, kalau bisa bawa satu anak kita gitu, satu aja kita titip ya. Ya, ada satu yang kemarin ini baru masuk sehingga jumlahnya jadi 159, ibunya nggak bisa bayar biaya rumah sakit sehingga anaknya ditinggal. Nah, itu kita dapat berita itu dari tukang urut gitu, tukang urut saya di Jakarta gitu. Udah kita ambil dengan biaya 3 juta. Peggy dan Budi Suhardi mendirikan rumah Roslin tahun 2002. Awalnya mereka mengurus beberapa anak korban konflik Timur Timur. Dari mana dulu awalnya, siapa yang memulai? Kalau dibilang awalnya siapa yang mulai, memang saya yang mulai, ya, saya yang mulai karena saya merasa sendiri bahwa saya ini tahu sesuatu. Kenapa sih saya nggak berbagi? Ya, berbagi bukan dalam hal harta ya. Budi dan Peggy tak setengah hati. Mereka membangun rumah tinggal yang layak, menghapus stigma panti asuhan. Tapi di sini kita bikin panti kita ini sebagus mungkin, sehingga tidak ada image bahwa panti itu kumuh, panti itu anak-anaknya bajunya bagaimana, begini, pokoknya yang paling jelek deh, itu panti asuhan deh. Sehingga kalau orang datang, aduh kasihan gitu, kita nggak mau kayak gitu. Kita mau orang datang, waduh pantinya, ya kita mau image panti itu berubah. Kayaknya tuh panti itu gimana gitu ya. Tapi tolong, panti itu tempat yang seperti panti Roslin ini, waduh, kita makan bisa 3 kali normal, anak-anak mandi air bersih, semuanya seperti rumah tangga besar. Pasangan ini juga membangun taman bermain dan taman kanak-kanak di halaman rumah yang dibuka untuk umum. Semuanya dibangun dengan biaya sendiri, mengandalkan penghasilan Budi sebagai pilot. Berbuat seperti ini tuh kadang-kadang saya nggak pernah mikir gitu ya, kita kurang apa ini, tapi ada aja tuh yang besok mungkin aduh kita udah kehabisan ini nih, tapi besok ada aja tuh yang bawa tanpa diminta ya. Hingga saat ini 12 tahun setelah rumah Roslin berdiri, Peggy dan suaminya tak mau mengandalkan orang lain. Semuanya dari keringat sendiri. Kalau saya bilang kita ada yang bantu, tapi nggak rutin ya. Terus memang prinsip kita mau berbuat sesuatu. Pertama kita nggak boleh ngarepin bantuan orang ya, karena itu memang niat kita sendiri. Dalam hal selama ini tuh kita lihat panti asuhan atau apa itu bekerja untuk menunggu sumbangan dari orang. Tapi di kita sini kita mau mengajarkan kepada mereka bahwa kita bisa kok sendiri berusaha gitu. Jadi kita ngajarin ke mereka kita harus punya lahan sawah sendiri, kita harus punya kebun sayur sendiri, kita harus pokoknya semua kita harus mandiri. Jadi kalau saya bilang dari kantong sendiri, ya kalau memang kita mau dimakan sendiri ya memang nggak bisa habis ya. Harus tetap mengucapkan syukur karena tentu dapat lebih dari yang lain.
Peggy menganggap nasib anak-anak di rumah Roslin adalah tanggung jawabnya. Setiap hari ia berupaya mencurahkan waktu untuk setiap anak, memberikan perhatian dan mendengarkan isi hati mereka layaknya anak kandung sendiri. Ada pertanyaan keluhan selama di panti. Oke. Untuk sementara dari Tanto nggak ada keluhan. Kayaknya semua sudah terpenuhi. Jadi bagaimana menjalaninya? Mau enaknya atau susahnya? Ide kalau bisa pada liburan panjang ini laki-laki disunat. Mengurus 159 anak memang tidak mudah. Tapi Peggy dan suaminya tak membiarkan anak-anak di rumah Roslin diadopsi. Kita nggak ada adopsi, nggak memberikan adopsi. Ya. Kenapa tidak ada adopsi? Kita merasa kalau adopsi itu kan anak itu senang sendiri ya, berhasil sendiri. Sementara kalau dia bisa berhasil dan dia kembali ke keluarganya, berarti kan semuanya bisa berhasil. Semuanya bisa merasakan kebahagiaannya. Ya. Seperti itu. Kalau kita punya prinsip seperti itu ya, adopsi berarti dia pergi dari keluarga. Pengorbanan Peggy dan suaminya untuk anak-anak rumah Roslin bukan hanya materi, tapi juga kasih sayang untuk ketiga anak kandung mereka sendiri. Christine, Tasha, dan Christian. Bu Peggy berarti sekarang mama dari 159 anak, 162 sama Tian, Tasha, dan juga Christine. Bagi badan, bagi kasih sayangnya gimana? Kadang-kadang kita ngerasa bahwa kita ini benar-benar berdosa ya pada anak sendiri ya. Karena kadang-kadang saya nggak mampu memberi waktu yang cukup buat mereka. Ya, tapi anak-anak saya itu luar biasa ya, karena dari kecil mereka udah mengerti banget bahwa mamanya tuh kemana sih gitu. Sampai-sampai kadang-kadang mereka ikut nyiapin pakaian saya kalau saya mau berangkat ya. Malah kadang-kadang mereka itu nulis surat dimasukin ke koper ya. Mama nggak usah mikirin kita udah dapat semuanya gitu. Yang mama pergi, yang mama tuju ini, mereka nggak dapat apa-apa loh mah gitu. Mama harus sayang sama mereka gitu. Pada saat umur 4 tahun dikasih tahu sama papa sama mama mau bikin panti asuhan segala macam, kebayang nggak sih kayak apa panti asuhan itu? Dulu enggak. Dulu nggak? Enggak banget. Udah mulai ada batu di letak, udah mulai dibangun, baru anak-anak udah mulai masuk. Berapa tahun kemudian ya baru lumayan, baru tahu. Tapi pernah protes nggak? Oh banget. Kita bertiga bersaudara sering banget protes sama mama sama papa. Ma, kenapa kayak mama lebih demen di sana daripada sama kita gitu. Kita kan juga perlu mama gitu-gitu. Tapi ya itu kan waktu itu kita masih ya, kalau mau dibilang bukan sekarang udah dewasa, tapi lebih dewasa, kita udah lebih mengerti kan. Tapi kini, Christian bahkan rela mengorbankan masa remajanya demi membantu anak-anak ini. Udah beberapa yang datang, ditaruhnya di pagar aja gitu. Jadi dari pagar? Iya, dari umur 2 hari masih merah bayinya. Dia ngeliat sendiri? Pernah, ya. Kita ambil ke dalam, cuci, bersihin, kasih nama sendiri gitu. Habis beberapa bulan, terus ada yang dikasih ke kita langsung dari rumah sakit, nggak mampu. Kita yang kasih nama. Udah banyak yang kita yang kasih nama. Sepulang menempuh sekolah menengah di Kanada, bagi Christian tak ada yang lebih penting daripada rumah Roslin. You're 18 loh, you're 18. You're supposed to be like hang out. Nggak ada pikiran itu? Enggak terlalu penting juga sekarang. Udah lama di sini. Dulu sih tahun lalu ya masih sama teman-teman di Kanada. Oh iya, hang out. Apa pesannya yang bikin sangat-sangat yakin bahwa ini jalan yang udah dipilih? We saw it ourselves. Like kita ke kampung ya. Jauh banget kan, berapa jam naik truk. Sama-sama aku lihat mama aku sendiri naik truk gitu, nggak perlu mobil mewah. Kita nggak ada mobil mewah atau apa, kita naiknya truk atau bus ke kampung. Jadi aku lihat wah, mama papa sendiri kerjanya begini, mereka nggak usah cari yang lebih penting. Kalau mereka begini ya kita ikut contoh aja. Yang mereka ajar, pesan yang paling penting buat saya ya berbuat sesuatu yang penting dan yang bisa be good to other people gitu.
that you can help other people with. Nggak usah diri kita sendiri itu ya penting juga, tapi itu nggak apa-apa. Kalau kita udah bisa give our all untuk orang lain, itu yang paling bagus. Ketika tanggung jawab yang tak ringan itu dilakukan penuh hati, buahnya adalah kebaikan. Banyak anak-anak di rumah Roslin yang berhasil mewujudkan cita-cita mereka. Ladies and gentlemen, please join me in honoring CNN hero Budi Soehardi. Dan tahun 2009 lalu, dunia mengakui kerja keras rumah Roslin ketika Budi Soehardi menjadi salah satu finalis CNN Heroes. Greetings from Roslin Orphanage. We started with nothing, but today Roslin Orphanage is a place where you can ask for help, a place you can give your help, a place when we can work together based on humanity to do things for others. As for myself, I'm far from being a hero, but let me introduce the real hero in my life, my wife Peggy. Bagi Peggy, suami, dan keluarganya, penghargaan internasional seperti ini bukanlah tujuan akhir. Anak, saya, dan suami, kita satu tim di sini yang dibutuhkan oleh mereka. Bagaimana anak-anak yang tumbuh tanpa orang tua kandung di rumah Roslin berhasil meraih cita-cita mereka? 360 segera kembali.